Sebuah kejadian mengerikan terjadi di Tanah Suci. Seorang jemaah haji asal Indonesia tiba-tiba mengalami hal di luar nalar saat sedang melakukan tawaf di Masjidil Haram. Di tengah ribuan umat yang khusyuk beribadah, perutnya mendadak membesar seperti wanita hamil tua. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak kisah ini sampai selesai. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita penuh hikmah seperti ini. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar dari mana kalian menonton video ini. Pak Ridwan, seorang pria berusia 52 tahun, telah lama mendambakan untuk menunaikan ibadah haji. Sejak muda, ia bekerja keras, menabung, dan berharap suatu hari bisa menginjakan kaki di Tanah Suci. Setelah bertahun-tahun menunggu dalam daftar antrean haji, akhirnya namanya terdaftar dalam keberangkatan tahun ini. Kebahagiaan tak bisa disembunyikan dari wajahnya saat ia berpamitan kepada keluarga di kampung halaman. "Doakan aku selamat dan ibadahku diterima Allah," ucapnya penuh haru kepada istri dan anak-anaknya. Perjalanan ke Mekah berlangsung lancar. Setibanya di sana, ia merasakan kebesaran Allah yang luar biasa. Menatap Ka'bah untuk pertama kalinya membuat air matanya mengalir tanpa henti. Suasana haru, takjub, dan rasa syukur bercampur menjadi satu. Ia berjanji dalam hati bahwa ia akan menjalankan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Namun, sejak hari pertama, ada sesuatu yang aneh. Pak Ridwan mulai merasa ada ketidaknyamanan di perutnya. Awalnya, ia mengira itu hanya efek dari perubahan cuaca atau makanan yang tidak cocok dengan perutnya. Ia berusaha mengabaikannya, berpikir bahwa ini hanya gangguan kecil yang tidak akan mengganggu ibadahnya. Hari berganti, dan perutnya semakin terasa nyeri. Rasa tidak nyaman itu datang dan pergi, kadang hilang, tetapi beberapa saat kemudian muncul lagi. Meskipun begitu, ia tetap melanjutkan ibadahnya, tidak ingin kehilangan momen berharga di Tanah Suci. Hingga akhirnya, pada hari ia melakukan tawaf bersama rombongan, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Saat langkah-langkahnya mengitari Ka'bah, tiba-tiba perutnya terasa sangat kencang, seolah ada sesuatu yang menekan dari dalam. Dalam hitungan detik, perutnya mulai membesar secara drastis. Rasa sakit yang awalnya hanya nyeri biasa berubah menjadi sesuatu yang tak tertahankan. Wajahnya pucat, keringat dingin bercucuran, dan napasnya tersengal-sengal. Ia mencoba tetap berjalan mengikuti putaran tawaf, tetapi tubuhnya semakin lemas. Orang-orang di sekitarnya mulai menyadari ada yang tidak beres. Beberapa jemaah yang melihatnya mulai berbisik, sementara yang lain mencoba mendekat untuk menolong. "Pak, Bapak tidak apa-apa?" tanya salah satu jemaah dengan wajah khawatir. Namun, Pak Ridwan tidak bisa menjawab. Rasa sakitnya semakin menjadi-jadi. Dengan tangan gemetar, ia memegang perutnya yang kini membesar tidak wajar. Pakaian ihramnya mulai terasa sesak, seolah tubuhnya sedang mengalami perubahan yang tidak bisa dijelaskan. Semakin ia berusaha melangkah, semakin kuat rasa sakit itu menyerangnya. Jantungnya berdetak kencang, dadanya terasa sesak, dan pandangannya mulai kabur. Ia merasa seakan ada sesuatu yang bergerak di dalam perutnya. Kerumunan jemaah semakin panik. Beberapa orang mulai menepi, takut melihat kejadian aneh itu. Sebagian lagi berusaha membantunya agar tidak terjatuh. Pak Ridwan akhirnya tidak mampu lagi menahan sakitnya. Kakinya melemas, tubuhnya hampir ambruk, dan dalam kepanikan itu, ia hanya mampu berbisik lirih, "Ya Allah, ampunilah aku." Dalam hitungan menit, perut Pak Ridwan semakin membesar dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Pakaian ihram yang ia kenakan mulai terasa semakin ketat, seolah tidak mampu lagi menutupi perutnya yang terus membesar. Wajahnya semakin pucat, keringat deras mengucur di pelipisnya. Rasa sakit yang ia rasakan tidak seperti sakit perut biasa. Ini seperti ada sesuatu yang bergerak-gerak di dalamnya, mendorong dari dalam, seolah-olah ada kehidupan lain yang berusaha keluar dari tubuhnya. Jemaah di sekelilingnya mulai ketakutan. Beberapa orang mundur perlahan, tidak berani mendekat, sementara yang lain tetap bertahan, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Seorang sahabatnya, Pak Rahman, yang berada tidak jauh darinya, segera menghampiri dan mencoba menahannya agar tidak terjatuh.
Pak Ridwan, istighfar. Ingat Allah, serunya dengan panik. Namun, Pak Ridwan hanya bisa menggigit bibir menahan rasa sakit. Tangannya mencengkeram erat kain ihramnya, seolah berusaha menahan sesuatu yang ingin keluar dari tubuhnya. Perasaan takut mulai menyelimuti hatinya. Ia berusaha berpikir jernih, tetapi tubuhnya sudah tidak bisa diajak bekerja sama. Setiap kali ia mencoba menggerakkan kakinya untuk melanjutkan tawaf, perutnya justru semakin menegang dan membesar. Ada apa ini? Ya Allah, tolong aku. Lirihnya dalam hati. Rasa malu juga mulai menghantui pikirannya. Di depan ribuan jemaah yang sedang khusyuk beribadah, ia mengalami kejadian yang tak masuk akal. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu mulai berbisik-bisik. Ada yang mengatakan ini adalah ujian, ada pula yang menyebutnya sebagai bentuk peringatan dari Allah. Astagfirullah, apakah ini azab? Bisik seorang jemaah di dekatnya. Yang lain hanya bisa menggeleng, tidak tahu harus berbuat apa. Kejadian ini begitu mendadak dan aneh. Bahkan tidak ada yang bisa menjelaskan penyebabnya. Sementara itu, Pak Rahman yang masih memegang tubuhnya mencoba menariknya keluar dari arus jemaah tawaf agar ia bisa beristirahat sebentar. Namun, yang mengejutkan, semakin ia menjauh dari Ka'bah, perutnya justru semakin nyeri dan membesar lebih cepat. Pak Ridwan tersentak. Pak Rahman, jangan jauhkan aku dari Ka'bah, serunya dengan suara lemah, tetapi penuh ketakutan. Pak Rahman terkejut, tetapi tetap berusaha menenangkan sahabatnya. Melihat kondisinya yang semakin memburuk, beberapa petugas keamanan Masjidil Haram segera datang membantu. Mereka meminta jalan agar bisa membawa Pak Ridwan ke tempat yang lebih aman untuk diperiksa. Namun, baru saja mereka hendak mengangkat tubuhnya, tiba-tiba Pak Ridwan berteriak histeris. Rasa sakit yang ia rasakan semakin menjadi-jadi, membuat tubuhnya menggigil hebat. Jemaah yang berada di sekitarnya semakin panik. Ada yang mulai menangis, ada pula yang langsung berdoa, memohon perlindungan dari Allah atas kejadian yang mereka saksikan. Di tengah kepanikan itu, Pak Ridwan mulai merasakan sesuatu yang mengerikan. Ada gerakan yang semakin kuat di dalam perutnya, seperti ada sesuatu yang hendak keluar. Tiba-tiba, Pak Ridwan merintih kesakitan. Tangannya mencengkeram erat kain ihramnya yang sudah basah oleh keringat dingin. Astagfirullah, apa yang terjadi padaku? Desisnya dengan suara lemah, hampir tak terdengar di tengah hiruk-pikuk jemaah yang masih melakukan tawaf. Wajahnya semakin pucat. Matanya mulai berair karena menahan rasa sakit yang luar biasa. Dadanya naik turun cepat. Napasnya tersengal-sengal. Perutnya yang membesar tidak wajar itu berdenyut-denyut, seolah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Para petugas Masjidil Haram segera datang setelah mendengar laporan dari jemaah yang panik melihat kondisinya. Dengan sigap, mereka mencoba membantunya dan membawanya ke sudut area tawaf untuk mendapatkan pertolongan. Pak Ridwan hampir tidak sanggup berjalan sendiri. Tubuhnya terasa berat. Setiap langkah terasa seperti menahan beban yang semakin besar di perutnya. Pak Rahman tetap berada di sampingnya, membantu menopangnya agar tidak terjatuh. Setibanya di sudut yang agak sepi, seorang dokter yang bertugas segera melakukan pemeriksaan darurat. Mereka membaringkan Pak Ridwan perlahan dan mulai mengecek kondisi tubuhnya. Namun, yang mengejutkan, hasil pemeriksaan awal menunjukkan bahwa tidak ada tanda-tanda medis yang aneh. Jantungnya berdetak normal, tekanan darahnya stabil, dan suhu tubuhnya tidak menunjukkan gejala demam atau penyakit serius. Semua yang melihatnya semakin bingung. Jika bukan penyakit, lalu apa yang sebenarnya terjadi? Aneh sekali, tidak ada indikasi penyakit serius, tetapi perutnya terus membesar. Gumam salah satu dokter. Mereka mencoba menekan perutnya dengan lembut, tetapi begitu tangan dokter menyentuhnya, Pak Ridwan langsung berteriak kesakitan. Allahu Akbar! Jangan sentuh! Jeritnya, tubuhnya menegang, urat-urat di lehernya terlihat jelas. Sontak, semua yang berada di sekitarnya tersentak kaget. Beberapa jemaah yang menyaksikan kejadian ini mulai membaca doa, ada yang merapalkan ayat kursi, ada pula yang bersyalawat dengan suara gemetar. Pak Ridwan sendiri tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya bisa menggigit bibirnya, menahan rasa sakit yang semakin menggila. Setiap kali ia mencoba mengatur napasnya, rasa nyeri di perutnya justru semakin kuat. Dalam hatinya,
Ia mulai bertanya-tanya, apakah ini hukuman dari Allah? Apakah ada dosa yang telah ia lakukan hingga mengalami kejadian seperti ini? Ketakutan semakin menjadi-jadi ketika ia mulai merasakan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Dari dalam perutnya, ada sensasi aneh, seperti sesuatu yang bergerak-gerak, seolah ada makhluk hidup yang ingin keluar dari tubuhnya. Tangannya mulai gemetar, tubuhnya bergetar hebat. Ya Allah, aku takut. Lirihnya, air matanya menetes, membasahi wajahnya yang kini terlihat semakin lelah dan penuh ketakutan. Dokter yang menangani Pak Ridwan mulai kebingungan. Secara medis, tidak ada penjelasan yang masuk akal untuk kondisi ini. Mereka akhirnya memutuskan untuk membawanya ke ruang perawatan di dalam masjid, agar bisa mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Perut Pak Ridwan mulai bergetar sendiri, seperti ada sesuatu yang berusaha keluar. Pak Ridwan mulai menangis. Air matanya mengalir deras, bercampur dengan keringat yang membasahi wajahnya. Tangannya masih mencengkeram erat kain ihramnya. Tubuhnya semakin lemas, tetapi rasa sakit di perutnya justru semakin menjadi-jadi. Di tengah kepanikan yang melingkupinya, ia mulai teringat sesuatu. Hatinya bergetar. Ada rasa takut yang lebih besar daripada rasa sakit yang ia rasakan saat ini. Dengan suara gemetar, ia berusaha memanggil Pak Rahman yang masih setia berada di sampingnya. Pak Rahman, aku harus mengaku. Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Pak Rahman menatapnya dengan penuh kebingungan. Tetapi ia tahu bahwa sahabatnya ini sedang dalam kondisi genting. Apa maksudmu, Pak Ridwan? Tenangkan diri dulu, kita akan cari bantuan. Ujar Pak Rahman mencoba menenangkan. Namun, Pak Ridwan menggeleng lemah. Matanya yang penuh dengan ketakutan menatap lurus ke arah Ka'bah. Aku tahu ini bukan sakit biasa. Aku tahu ini bukan penyakit medis. Ujarnya terbata-bata. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan sisa kekuatan untuk mengungkapkan sesuatu yang telah ia pendam bertahun-tahun. Sebelum aku berangkat ke Tanah Suci, aku pernah melakukan kesalahan besar. Pak Rahman menatapnya dengan penuh tanda tanya. Kesalahan apa, Pak Ridwan? Tanyanya, suaranya semakin pelan, tetapi penuh rasa penasaran. Pak Ridwan menghela napas panjang, lalu akhirnya mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Dulu, aku pernah menipu banyak orang dalam bisnis yang aku jalankan. Ucapnya dengan suara bergetar. Aku mengumpulkan uang mereka, menjanjikan keuntungan besar, tetapi semua hanya kebohongan. Aku tahu apa yang aku lakukan salah, tetapi aku tidak pernah mengembalikan uang mereka. Aku hidup dengan harta yang bukan hakku, dan aku berangkat ke Tanah Suci ini dengan uang yang penuh dosa. Pak Rahman terkejut, matanya membelalak. Astagfirullah. Pak Ridwan, kenapa bisa seperti itu? Ujarnya, hampir tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Beberapa jemaah yang berada di dekat mereka pun mulai berbisik-bisik, tak menyangka bahwa pria yang mereka lihat dalam kesakitan ini ternyata menyimpan beban dosa yang begitu besar. Pak Ridwan semakin terisak. Aku pikir dengan pergi ke Tanah Suci, dosa-dosaku akan dihapus. Aku pikir cukup dengan beribadah dan berdoa di hadapan Ka'bah, aku bisa terbebas dari semua kesalahanku. Suaranya semakin melemah, penuh dengan penyesalan yang mendalam. Tapi aku lupa bahwa aku telah menzalimi orang lain. Aku lupa bahwa Allah itu Maha Adil. Saat ia mengungkapkan semua itu, sesuatu yang aneh kembali terjadi. Perutnya yang sejak tadi terasa begitu sakit tiba-tiba berdenyut lebih keras, seperti memberikan reaksi terhadap pengakuannya. Ia merasakan ada sesuatu yang bergerak semakin cepat di dalamnya, membuatnya kembali menggigil ketakutan. Ya Allah, apakah ini balasan atas apa yang telah aku lakukan? Lirihnya. Tangisnya semakin menjadi-jadi, dan dalam kepanikannya, ia mulai mengucapkan istighfar berkali-kali. Ia merasa seakan-akan nyawanya sudah berada di ujung tanduk. Jika ini adalah hukuman, ia tidak tahu apakah ia masih akan diberi kesempatan untuk hidup atau tidak. Jemaah yang mendengar kisahnya mulai menangis. Ada yang terisak, merasa tersentuh dengan pengakuannya. Ada pula yang mulai merenung, menyadari bahwa mungkin selama ini mereka juga pernah melakukan dosa yang belum mereka sesali.
Di tanah suci, semua perbuatan akan terbuka, dan tidak ada yang bisa disembunyikan di hadapan Allah. Namun, apakah taubatnya akan diterima? Apakah ia masih punya kesempatan untuk menebus kesalahannya? Pak Ridwan hanya bisa pasrah, berharap bahwa keajaiban akan datang di detik-detik terakhir hidupnya. Ketika kata-kata istighfar terus mengalir dari bibirnya, sesuatu yang luar biasa mulai terjadi. Perlahan, perut Pak Ridwan yang sebelumnya membesar seperti akan meledak mulai berangsur mengecil. Sensasi nyeri yang sebelumnya terasa seperti pisau yang mengiris-iris organ dalamnya pun berkurang sedikit demi sedikit. Tangisnya semakin deras, bukan lagi karena rasa sakit yang menusuk, tetapi karena perasaan takut dan penyesalan yang begitu mendalam. Orang-orang yang berada di sekitarnya hanya bisa terpana melihat kejadian itu. Sebagian dari mereka masih bergumam tak percaya, sementara yang lain justru ikut menangis, merasakan betapa besarnya keajaiban yang sedang mereka saksikan di hadapan Ka'bah. Pak Rahman, yang sejak awal berada di sisinya, juga tidak mampu berkata-kata. Ia hanya bisa menggenggam erat tangan sahabatnya itu, seakan ingin memastikan bahwa ia masih ada di dunia ini dan tidak dibawa oleh kuasa takdir yang begitu misterius. Astagfirullah, astagfirullah, ya Allah, ampuni aku, ampuni aku. Pak Ridwan terus mengulang-ulang kalimat itu, tubuhnya masih bergetar hebat. Kini bukan hanya keringat yang membasahi wajahnya, tetapi juga air mata yang terus mengalir tanpa henti. Ia sadar bahwa ia telah salah, ia telah menzalimi banyak orang, dan Allah memberinya teguran yang begitu nyata, di tempat paling suci di muka bumi ini. Beberapa petugas medis yang sempat panik melihat kondisinya mulai terdiam, menyaksikan perubahan ajaib yang terjadi di depan mata mereka. Salah seorang di antara mereka memberanikan diri untuk bertanya, "Pak, apa yang Anda rasakan sekarang?" Dengan napas yang masih terengah-engah, Pak Ridwan menjawab dengan suara serak, Aku merasa ringan. Aku merasa seperti ada sesuatu yang keluar dari tubuhku, sesuatu yang selama ini membebaniku." Ia menatap langit Mekah yang begitu luas di atasnya, lalu kembali menunduk ke arah Ka'bah. Mungkin, ini adalah cara Allah menyadarkanku. Mungkin ini adalah kesempatan terakhirku untuk bertobat. Jemaah yang masih mengelilinginya semakin terharu. Ada yang mulai berdoa, ada yang ikut mengucapkan istighfar, dan ada pula yang hanya bisa menatap penuh rasa takut dan haru. Kejadian ini bukan sekadar peristiwa biasa. Ini adalah peringatan bagi siapa saja yang masih menyimpan dosa dan belum menebus kesalahannya. Pak Ridwan menggenggam tangan Pak Rahman lebih erat. Aku harus pulang. Aku harus mengembalikan semua uang yang pernah aku curangi. Aku harus meminta maaf pada mereka yang telah aku rugikan. Suaranya semakin lirih, tetapi penuh keteguhan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia sadar bahwa ibadah haji bukan sekadar tentang datang ke tanah suci, berdoa, dan meminta ampunan. Tapi lebih dari itu, ibadah ini harus dimulai dengan hati yang bersih, dengan niat yang tulus, dan dengan menyelesaikan semua dosa kepada sesama manusia sebelum meminta ampun kepada Allah. Dan di sana, di depan Ka'bah yang menjadi saksi segala pengakuan dan penyesalannya, ia bersujud dengan penuh kepasrahan, berharap bahwa Tuhan masih memberinya kesempatan untuk memperbaiki semuanya, sebelum terlambat. Kisah yang dialami oleh Pak Ridwan bukan sekadar kejadian aneh yang bisa dilupakan begitu saja. Ini adalah sebuah pelajaran berharga, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk setiap orang yang mendengarnya. Di tanah suci, tempat yang penuh dengan keberkahan, keajaiban, dan keadilan Allah, tidak ada yang bisa disembunyikan. Setiap niat, perbuatan, dan rahasia seseorang bisa terbuka dengan cara yang tak terduga. Pak Ridwan datang ke Mekah dengan harapan mendapatkan ampunan, tetapi ia lupa bahwa sebelum meminta maaf kepada Allah, ia harus menyelesaikan kesalahannya terhadap sesama manusia terlebih dahulu. Setelah kejadian itu, tubuhnya mulai terasa ringan, seolah beban yang menghimpitnya selama ini telah terangkat. Perutnya yang sempat membesar secara misterius telah kembali normal, meskipun tubuhnya masih terasa lemah. Ia sadar, ini bukan hanya sebuah kebetulan atau gangguan kesehatan biasa. Ini adalah peringatan dari Allah. Hatinya bergetar, memikirkan betapa selama ini ia telah menutup mata terhadap dosa yang ia perbuat. Kini,
Ia tidak lagi memikirkan bagaimana caranya menikmati ibadah haji ini seperti yang ia rencanakan sebelumnya. Satu-satunya hal yang kini memenuhi pikirannya adalah bagaimana ia bisa menebus semua kesalahan yang telah ia lakukan sebelum ajal menjemputnya. Jemaah yang menyaksikan kejadian itu pun tersentuh. Beberapa di antara mereka berbisik satu sama lain, membicarakan betapa di Tanah Suci tidak ada dosa yang bisa ditutupi. Seorang pria parubaya yang berada di dekatnya berkata dengan suara gemetar, "Kita semua harus mengambil pelajaran dari ini. Mungkin banyak di antara kita yang datang ke sini membawa dosa yang belum terselesaikan." Sementara seorang ibu menangis, menyadari bahwa selama ini ia juga belum meminta maaf kepada orang-orang yang pernah ia sakiti. Pak Ridwan mengangkat wajahnya yang masih basah oleh air mata. Ia menatap Ka'bah dengan penuh rasa syukur sekaligus rasa bersalah yang mendalam. "Terima kasih, ya Allah, Engkau masih memberiku kesempatan untuk sadar," bisiknya pelan. Ia berjanji dalam hati bahwa setelah kembali ke tanah air, hal pertama yang akan ia lakukan adalah mencari semua orang yang pernah ia tipu, meminta maaf kepada mereka, dan mengembalikan hak-hak mereka, meskipun itu akan membutuhkan waktu dan pengorbanan yang besar. Kisah ini menjadi bukti bahwa Allah tidak hanya melihat ibadah lahiriah seseorang, tetapi juga kebersihan hatinya. Solat, puasa, dan ibadah haji tidak akan berarti jika seseorang masih membawa beban dosa terhadap sesama. Harta yang diperoleh dengan cara yang tidak halal tidak akan pernah membawa keberkahan, bahkan bisa menjadi sumber bencana yang menghancurkan kehidupan seseorang. Pak Ridwan mungkin telah diberi kesempatan untuk sadar. Tetapi bagaimana dengan kita? Apakah kita yakin bahwa kita telah menuntaskan semua kesalahan kita sebelum ajal menjemput? Apakah kita sudah meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kita zalimi? Jangan menunggu sampai takdir menegur kita dengan cara yang menyakitkan. Mari kita belajar dari kisah ini dan mulai memperbaiki diri sebelum semuanya terlambat.